warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Apakah sehat, bahagia, serta masih semangat dalam proses pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan mata pelajaran kita Akidah Akhlak kelas 8 MTS. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu syukur dan sabar. Kedua akhlak inilah yang akan menjadi sahabat setia kita dalam setiap keadaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mampu menumbuhkan sikap bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, mampu membiasakan diri untuk bersikap sabar dalam menghadapi ujian, musibah maupun cobaan hidup. Yang ketiga, mampu menumbuhkan kesadaran bahwa segala nikmat berasal dari Allah dan patut disyukuri. Dan yang terakhir, mampu menumbuhkan rasa sabar dan tidak mudah mengeluh dalam menghadapi kesulitan. Baik, langsung saja di sini kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu syukur. Nah, pernahkah kalian mengeluh saat sedang sakit? Atau sebaliknya, pernahkah kalian merasa bahagia hanya karena bisa menyelesaikan ujian dengan baik? Jadi, kedua perasaan itulah yang sangat dekat dengan makna syukur. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kata syukur? Kata syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Namun, dalam Islam, syukur bukan sekedar ucapan terima kasih. Syukur adalah keadaan hati, sikap, hidup, cara pandang terhadap segala yang kita miliki. Syukur berarti kita mengakui bahwa apapun yang kita miliki saat ini, baik kesehatan, keluarga, teman, bahkan udara yang kita hirup, semua adalah pemberian dari Allah. Semua itu bukan murni hasil kerja keras kita, bukan semata karena kepandaian kita, tetapi karena kasih sayang Allah yang begitu luas. Oleh sebab itu, orang yang bersyukur bukanlah orang yang punya segalanya, tetapi orang yang tahu bagaimana menghargai apa yang dimilikinya. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk bersyukur kepada Allah? Yang pertama yaitu kita bisa bersyukur dengan hati, menyadari bahwa semua yang kita punya adalah dari Allah. Kita mampu menyadari bahwa bangun setiap pagi, bisa melihat, mendengar, dan berjalan itu karena nikmat dari Allah. Yang kedua, dengan lisan, seperti mengucap kata Alhamdulillah setiap kali kita mendapat nikmat dari Allah, baik berupa nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil. Serta kita bisa menjaga lisan dari kata mengeluh. Dan yang ketiga yaitu dengan perbuatan. Kita mampu menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan. Jika kita diberi ilmu, maka kita gunakan untuk belajar. Jika diberi tubuh sehat, maka kita gunakan untuk membantu orang lain. Selanjutnya, contoh perilaku syukur yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Contohnya, anak yang tetap tersenyum meski tidak memakai baju baru saat lebaran, tetapi masih bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, selalu mengucap Alhamdulillah ketika mendapat nikmat dari Allah. Contohnya, siswa yang mengucap Alhamdulillah setelah selesai melaksanakan ujian dan mendapat nilai yang tinggi. Yang ketiga, menggunakan nikmat untuk kebaikan dan beribadah dengan membantu teman yang merasa kesulitan dalam belajar. Dan yang terakhir, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah. Nah, yang kedua yaitu sabar. Pernahkah kalian merasa lelah karena masalah selalu datang bertubi-tubi? Atau pernahkah kalian ingin marah tetapi kalian mencoba menahan diri? Kalau iya, itulah saatnya kita belajar dan memahami satu akhlak mulia yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu sabar.
Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kata sabar? Kata sabar berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menjaga lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar bukan berarti lemah, bukan berarti juga diam tanpa usaha. Tetapi sabar adalah kekuatan-kekuatan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang yakin akan janji Allah. Selanjutnya di sini ada 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Maksudnya, tetap taat dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah meskipun terasa berat atau sangat melelahkan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Maksudnya, mampu menahan diri dari melakukan perbuatan dosa atau hal yang dilarang, meskipun ada kesempatan atau dorongan untuk melakukannya. Dan yang ketiga, sabar saat mendapat ujian. Maksudnya, kita mampu menerima dan menjalani ujian hidup dengan tabah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Selanjutnya ada contoh perilaku sabar yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, tidak mengeluh ketika sakit, tetapi tetap bersyukur dan percaya bahwa sakit bisa menjadi penghapus dosa. Selanjutnya, tetap sholat 5 waktu dengan waktu yang tepat meski sedang lelah, sibuk, atau dalam keadaan malas sekalipun, dan mampu memaafkan teman yang berbuat salah, tidak membalas ejekan teman dengan kata-kata kasar meskipun sedang sakit hati. Adapun sesi terakhir dari pembelajaran kita hari ini yaitu kesimpulan. Mari biasakan hidup bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, serta mampu bersabar dalam menghadapi berbagai ujian hidup. 2 akhlak ini adalah kunci kebahagiaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi anak-anak semuanya, hidup ini seperti perjalanan yang panjang. Kadang kita berada di atas atau justru kita berada di bawah. Kadang kita diberi nikmat atau kita justru diberi kehilangan. Oleh itu sebabnya Allah mengajarkan kita 2 kunci hidup untuk menjalani kehidupan, yaitu syukur saat diberi nikmat sehingga kita tidak lupa diri, serta perilaku sabar saat kita diuji agar kita tidak jatuh dan putus asa. Jika kalian ingin menjadi anak yang kuat, anak yang disayang Allah, maka tanamkan 2 akhlak ini dalam kehidupan kalian, karena di sanalah letak ketenangan yang hakiki. Nah, jadi itulah yang dapat Ibu sampaikan melalui video pembelajaran kita hari ini. Ada 2 perilaku terpuji, yaitu syukur dan sabar. Semoga pembelajaran Ibu kali ini dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.